Nama saya Angelina. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Trisakti of Management. NIM saya 2014-719. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang operating system atau sistem operasi. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya operating system itu apa sih? Operating system adalah kumpulan program yang berisi instruksi yang bekerja bersama untuk mengkoordinasi semua aktivitas antara sumber daya komputer. Kebanyakan sistem operasi melakukan fungsi serupa, seperti menyalakan dan mematikan komputer, mengelola memori, mengkoordinasi tugas, menyambung koneksi internet, dan lain-lain. Komputer menggunakan sistem operasi yang berbeda-beda, karena sistem operasi umumnya dibuat untuk komputer tertentu. Sebagai contoh, komputer mainframe tidak menggunakan sistem operasi yang sama seperti PC atau personal komputer. Sistem operasi memiliki fungsi diantaranya: A. Menyalakan dan mematikan komputer. Proses menyalakan atau mematikan komputer disebut booting. Saat menyalakan komputer yang telah mati total, proses ini disebut cold boot. Sementara warm boot adalah proses merestart atau menyalakan kembali komputer. Step booting komputer yaitu: step pertama, saat menyalakan komputer, power supply atau sumber tenaga mengirim sinyal elektrik ke komponen yang ada di sistem unit. Step kedua, sambungan listrik menyebabkan chip prosesor mereset dirinya sendiri dan mencari ROM chip yang berisi BIOS. Step ketiga, BIOS mengeksekusi sebuah tes untuk memastikan apakah hardware komputer terkonek dan tersambung dengan benar. Step keempat, hasil dari POS dikomparasikan dengan data. Step kelima, BIOS mencari ke sistem apakah ada USB yang tersambung di optical disk drive. Yang keenam, sistem file dari sistem operasi dimuat ke dalam memori atau RAM yang ada di penyimpanan. Step ketujuh, sistem operasi memuat konfigurasi informasi yang diminta dari user atau pengguna. Nah, selain berfungsi dalam menyalakan komputer, sistem operasi juga berfungsi dalam menonaktifkan komputer. Pilihan-pilihan dalam mematikan atau menonaktifkan komputer tersebut diantaranya powering off, sleep mode, dan hibernate. Perbedaan sleep mode dan hibernate adalah: sleep mode menyimpan dokumen dan program ke RAM, mematikan semua fungsi yang tidak dibutuhkan, dan kemudian menempatkan komputer pada keadaan daya rendah. Sedangkan hibernate menyimpan dokumen dan program yang terbuka ke hard disk sebelum akhirnya dihapus dari komputer. Nah, fungsi kedua atau yang B dari sistem operasi ini adalah menyediakan interface antar pengguna. Sebuah user interface mengontrol bagaimana Anda memasukkan data dan instruksi, dan bagaimana sebuah informasi ditampilkan pada layar. Dua tipe dari user interface adalah bahasa komputer dan baris perintah atau command line. Melalui bahasa komputer, Anda berinteraksi dengan menu dan ketajaman gambar, sedangkan di command line, perintah user atau pengguna menggunakan spesial atau tombol kombinasi dari keyboard. Yang ketiga dari fungsi sistem operasi ini adalah mengelola program. Beberapa sistem operasi mendukung pengguna tunggal atau single user dan hanya satu program berjalan di satu waktu. Lainnya mendukung ribuan pengguna menjalankan multiple program. Nah, yang single user atau single tasking ini, sistem operasi memperbolehkan hanya satu pengguna untuk menjalankan satu program di satu waktu. Sebagai contoh, saat kamu sedang mengerjakan tugas di Word dan kamu ingin membuka email, kamu harus mengeluarkan dulu program Word sebelum membuka email tersebut. Nah, kalau di multitasking, sistem operasi memperbolehkan pengguna untuk bekerja pada dua atau lebih program yang ada di memori pada waktu yang bersamaan. Jadi, sistem operasi multi-user memungkinkan dua atau lebih pengguna untuk menjalankan program sekaligus. Sedangkan sistem operasi multiprocessing mendukung dua atau lebih prosesor menjalankan program sekaligus. Nah, kalau contoh dari multitasking ini, misalnya saat kalian membuka email, kalian bisa sambil mengerjakan tugas atau sambil browsing. Yang keempat dari sistem operasi ini adalah mengelola memori. Tujuan pengelolaan memori adalah mengoptimalkan penggunaan RAM. Contoh penggunaan RAM yaitu saat kita memasukkan sebuah data ke komputer.
dari flash disk atau dari hard disk, maka data tersebut secara otomatis akan terlebih dahulu tersimpan di dalam RAM. RAM di sini berfungsi sebagai primary storage atau penyimpanan utama. Jika komputer tidak mempunyai primary storage ini, maka komputer tidak akan bisa bekerja. Di samping primary storage, ada yang namanya secondary storage. Contoh dari secondary storage itu yaitu flash disk, hard disk, dan lain-lain. Jika tidak ada secondary storage ini, komputer masih dapat dioperasikan seperti biasa, seperti normal. Nah, fungsi kelima dari sistem operasi ini adalah mengkoordinasi tugas-tugas. Di sini, sistem operasi menentukan perintah atau pesanan urutan tugas yang akan diproses. Nah, kalau yang keenam, fungsinya adalah konfigurasi perangkat. Device driver adalah program kecil yang memberitahu sistem operasi bagaimana berkomunikasi dengan perangkat yang spesifik. Masing-masing perangkat di komputer itu seperti mouse, keyboard, monitor, printer, card reader, dan scanner memiliki perintah khusus sendiri yang berarti mereka memiliki driver sendiri. Nah, itu tadi yang berapa tuh? Yang ketujuh itu pemantau kinerja. Performance monitor adalah program yang menaksir atau melaporkan informasi tentang berbagai macam sumber daya perangkat komputer. Yang kedelapan, fungsinya adalah otomatis mengupdate software. Banyak program populer, termasuk sistem operasi, memasukkan fitur update otomatis yang secara otomatis akan mengupdate atau memperbarui program komputer kita. Nah, yang kesembilan, mengontrol jaringan. Beberapa sistem operasi didesain untuk bekerja dengan server dalam jaringan. Sebuah sistem operasi server adalah sistem operasi yang mengatur dan mengkoordinasikan bagaimana akses ke banyak user dan berbagi di sebuah jaringan. Nah, fungsi yang ke-10 atau yang terakhir dari sistem operasi ini adalah pengatur keamanan. Komputer dan jaringan secara tipikal memiliki pengatur akun yang memungkinkan untuk mengakses semua file dan program di komputer atau jaringan tersebut untuk menginstal program dan menetapkan pengaturan yang mempengaruhi semua pengguna di komputer atau jaringan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem operasi. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Dadah!